Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Puji dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0704203064, Prodi Biologi. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia saya. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan saya, yaitu mengenai bahasa baku. 1. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan, dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. 2. Ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 5. 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Menggunakan imbuhan secara eksplisit. 4. Bukan bahasa percakapan. 5. Tidak mengandung arti pleonasme. Satu, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. 3. Menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. 4. Bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. 5. Tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Terakhir, fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku terbagi menjadi 4. 1. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi keikhlasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. 3. Pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. 4. Kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bahasa baku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.